Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Hai guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Tema kali ini, semakin kamu diserang, semakin kamu bersinar terang. Wow, bagus sekali ya tema kali ini ya, karena aku merasakan energinya kuat sekali bahwa kamu-kamu yang kemarin-kemarin telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan buruk dari seseorang, atau kamu-kamu diserang oleh beberapa orang, dikeroyok secara mental gitu ya, secara psikis oleh seseorang, diserbu ya, dengan berbagai macam perilaku yang tidak menyenangkan oleh beberapa orang yang bergrup, bergerombol, berkelompok ya. Nah, aku merasakan ya bahwa kamu itu kalau semakin diserang, bukannya kamu semakin mundur ya, tapi malah semakin maju. Aku merasakan bahwa adanya energi positif, energi kemajuan dalam hidupmu ya, setelah kamu mengalami badai kehidupan atau terpaan atau ujian kehidupan, ketika kamu mendapatkan perlakuan buruk atau diserang oleh masalah atau berkonflik dengan orang-orang, diserang oleh beberapa orang secara bertubi-tubi gitu ya guys ya. Banyak sekali kendala, konflik, dan masalah yang kamu dapatkan kemarin-kemarin, entah itu hingga saat ini pun masih kerasa ya, masih ada problemnya ya dalam hidupmu. Namun semakin kamu diserang, aku merasakan bahwa kamu nantinya akan semakin bersinar terang ya guys ya. Kuat sekali energinya, begitu positif ya. Aku merasakan walaupun kamu sempat mengalami goncangan dalam hidupmu, namun di sini aku merasakan bahwa kamu bisa bangkit dan mulai kembali membuka lembaran baru untuk kehidupan yang baru, yang tentunya akan membawa kamu kepada sebuah kesuksesan dan harapan yang baru ya guys ya. Sebuah keberhasilan dan harapan yang baru tentunya ya guys ya. Oke, readingan berikut ini belum tentu resonate ya guys ya. Ini buat kamu-kamu ya, pesannya buat kamu-kamu yang resonate atau terpanggil menonton video ini, melihat readingan ini ya. Atau jika kamu tidak resonate dengan readingan kali ini, maka kamu bisa skip aja ya, atau bisa juga kamu nyimak untuk menambah wawasan. Oke guys, di sini ada dua deck ya guys ya. Ini deck untuk melihat situasi atau kondisi dan energi dari situasimu ya, to get message from the universe for you. Oke guys, mari kita mulai shuffle terlebih dahulu ya. Ya, oke. Aku nih merasakan ya bahwa beberapa dari kamu ini berkonflik ya. Kalian ini ya, beberapa dari kamu itu berkonflik, entah itu dengan seseorang, entah itu dengan beberapa orang ya. Tapi aku merasakan adanya gerombolan orang-orang ya, gerombolan banyak orang ya, banyak manusia ya, yang masuk ke dalam hidupmu, yang mencoba untuk mengusik kamu atau mengganggu kehidupan kamu ya guys ya. Dan mereka sengaja melakukan itu ya. Oke. Di sini ada Ten of Swords. Ya, benar saja ya. Cards pertama aja udah ada swords ya. Ten of Swords. Benar, kamu berkonflik dengan seseorang, bahkan beberapa orang, dan beberapa orang mencoba untuk menyerang kamu ya guys ya. Mungkin saja ini sudah kemarin-kemarin ya energinya ya guys ya, kamu mendapatkan penyerangan dari seseorang atau beberapa orang. Oke, di sini ada Seven of Wands. Ada Knight of Cups.
ada the sun, ada king of cups, oke, ada seven of pentacles, ada king of swords, ada eight of swords, ada knight of wands, ada the devil. Oke. Well guys, ini dia tebaran cards buat readingan kali ini ya guys ya. Seperti temanya ya guys ya. Ini klik atau klop sekali dengan temanya ya. Semakin kamu diserang, nampaknya semakin kamu akan bersinar terang ini ya. Ya, memang aku merasakan kuat energinya bahwa kamu itu ya, beberapa dari kamu ini memang bermasalah dengan seseorang atau beberapa orang ya guys ya. Kamu berkonflik nih ya dengan seseorang atau beberapa orang, dan seseorang ini ya atau beberapa orang ini melakukan penyerangan terhadap dirimu ya. Tapi aku merasakan ya kuat energinya bahwa ada satu orang yang besar sekali energinya menaruh rasa tidak sukanya terhadap kamu, bahkan ada merasa amarahnya itu memuncak ya sama kamu ya. Dia menyimpan dendam lah istilahnya ya. Ada yang sampai segitunya ya guys ya. Entah dendam kenapa ya, entah marahnya kenapa ini ya. Aku merasakan adanya energi ketidaksukaan terhadap dirimu ya guys ya. Dan dia melakukan penyerangan ya, pada awalnya seorang diri ya. Tidak berkelompok, tidak bergeng, tidak berkomplot, tidak, seorang diri pada awalnya ya. Dia melakukan penyerangan ini karena dilandasi dengan rasa tidak suka ya. Terutama kuat sekali energinya, ada energi iri hati, dengki terhadap kamu ya guys ya. Karena di sini ya aku merasakan ya dia tidak suka dengan pencapaian yang ada di dalam hidupmu. Di sini dikonfirmasi oleh cards dari Knight of Cups ya. Rupanya beberapa dari kamu ini ya pernah atau saat ini ya sedang ya mendapatkan suatu pencapaian atau rezeki besar atau rezeki nomplok gitu ya guys ya. Adanya keberhasilan, adanya kesuksesan ya dalam suatu bidang atau dalam pekerjaan, dalam karir gitu ya guys ya. Dalam hubungan bisa juga ya, ada keberhasilan yang kamu capai, entah apa itu ya, kesuksesan, keberhasilan, prestasi ya, rezeki ya. Ini ada gambar ikan nih ya. Ikan itu simbol dari apa ya, rezeki lah istilahnya ya. Kayak apa ya, interpretasinya ikan itu hoki kayak gitu ya guys ya. Keberuntungan, nah keberuntungan ya, kayak mendapatkan keberuntungan, kamu itu kayak dapat berkat ya, dapat berkah ya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya guys ya. Ada sesuatu yang baik, hal positif yang datang ke dalam kehidupanmu ya. Kamu berhasil lah istilahnya, entah berhasil dalam mendapatkan karir yang bagus, pekerjaan yang bagus, mendapatkan rezeki nomplok atau tambahan rezeki gitu ya guys ya, atau dapat premi, bonus kayak gitulah ya. Pokoknya ada hal yang bagus, ada hal yang positif gitu ya yang kamu dapatkan, ada keberuntungan, ada berkah yang kamu peroleh. Nah kayak gitulah intinya. Dan orang ini ya tidak suka sama kamu ya. Orang ini orang yang kamu kenal sebenarnya, dan aku tahu bahwa kamu ini sebetulnya udah tahu siapa dia ya. Dia orangnya pendengki banget ya, pendengki, pemarah, temperamen, kasar juga orangnya, wataknya kasar, blak-blakan juga kalau marah ya. Suka ngamuk, banting-banting benda gitu ya. Orangnya suka tantrum ya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya ya guys ya. Jadi dia tidak senang melihat kamu ini berhasil. Nah seperti itu ya guys ya. Dia tidak senang. Pada awalnya dia seorang diri ya, mungkin mengerjai kamu atau
ya semacam melakukan penyerangan dengan cara mengganggu dulu pada awalnya, mengganggu kamu atau mengusik kehidupan kamu gitu ya guys ya, baik itu secara verbal ataupun non verbal. Kalau secara verbal mungkin dengan kata-katanya yang sinis, dengan kata-katanya yang nyelekit, nyakitin hati, menyinggung kamu, nyindir kamu, ngebully kamu, ngeremehin kamu, kayak gitu loh guys ya. Kata-katanya itu tidak mengenakan, tidak menyenangkan ya, itu kalau secara verbal. Tapi kalau secara non verbal ya, dia ini ngerjain kamu ya, pura-pura minta tolong lah, pura-pura inilah itulah ya, seolah-olah dia perlu bantuan padahal tidak ya, cuman pengen menyusahkan kamu atau pengen gangguin kamu ya. Bisa juga dia pura-pura pinjam duit gitu ya guys ya, agar kamu tidak berkelimpahan kayak gitu ya guys ya, agar rezeki kamu tuh tidak banyak kayak gitu ya. Dia kayaknya pengen pengen menyusahkan kamu ya, pengen menyulitkan kamu ya, menyulitkan hidupmu gitu ya. Atau bisa juga nih secara nonverbal, dia ini bisa juga kasih kamu saran-saran ya, ide-ide kayak gitu, padahal kamu nggak minta saran sama dia, nggak minta nasihat sama dia, tapi ketika dia datang ke tempat kamu gitu ya guys ya, tidak sengaja mungkin kamu berbincang, berpapasan, lalu bercakap-cakap, ngobrol, tiba-tiba aja dia kayak sok perhatian, sok peduli, kemudian sok kasih saran ke kamu, cuman sarannya ini menyesatkan ya, saran yang dia kasih itu menyesatkan ya, dia memberikan saran yang menjebak ya, saran yang membuat kamu akhirnya terjebak kayak gitu ya guys ya. Mungkin kamu sebelum kamu berhasil gitu ya guys ya, sebelum kamu mendapatkan suatu pencapaian, mungkin kamu mendapatkan kesulitan ya, menghadapi ujian, entah kesulitan dalam ekonomi, finansial kayak gitu kan guys ya. Nah, kamu mungkin cari cara gimana nih supaya kamu bisa mendapatkan tambahan modal, misalnya seperti itu ya guys ya. Mungkin dia memberikan ide, sebaiknya kamu pinjam ke pinjol gitu, ngutang gitu. Jadi kayak ngajarin buat kamu itu berhutang gitu ya guys ya, agar tidak beruntung malah jadi buntung gitu ya. Karena nanti kalau kamu mendapatkan suatu pencapaian akan habis-habis aja uangnya itu gitu loh guys ya. Jadi semacam kayak jebakan gitu ya, kasih sarannya itu menyesatkan ya, bukan yang ngebantuin, kayaknya menambah beban. Nah seperti itu ya ide orang ini. Pada awalnya dia sendiri ya melakukan penyerangan terhadap kamu ini sendiri, tapi secara halus ya, tidak secara terang-terangan atau belak-belakan gitu ya guys ya pada awalnya. Tapi makin kesini makin kelihatan ya guys ya, kayaknya makin terang-terangan gitu ya, rasa tidak sukanya ini diekspresikannya ke kamu ya, dan kamu sendiri tahu ya siapa orangnya ini, tahu kamu ya, parah banget orangnya ya, dia memiliki penyakit hati akut sepertinya ini ya guys ya. Ya, dia tidak suka sama pencapaian kamu, dia tidak senang ya, dia membenci dirimu ya guys ya. Cuman dia selalu berusaha untuk bisa menampilkan perilaku yang baik-baik di depan kamu dan di depan orang-orang, agar tidak terlihat bahwa dia tidak menyukai kamu, bahwa dia iri atau dengki sama kamu gitu ya guys ya. Dia bertopeng lah istilahnya ya, sosok yang munafik juga ini ya, bermuka dua atau berwajah dua ya. Dia tidak pengen orang-orang itu tahu bahwa dia di sini posisinya yang salah ya, karena dia yang memulai konflik sebetulnya ya guys ya. Pada awalnya kamu juga tidak tahu ya bahwa dia ini memiliki niat tidak baik, niat jahat ke kamu tuh kamu tidak tahu pada awalnya ya, tapi makin kesini kan makin kelihatan jelas nih kelakuannya macam-macam ya kan guys ya. Oke ya, kemudian di sini ya guys ya, dia juga tidak senang melihat kamu itu terlalu bekerja keras ya. Kamu adalah sosok pekerja keras di sini aku rasa ya guys ya. Kamu suka bekerja keras ya, suka menghasilkan pentacles gitu loh ya guys ya, untuk memenuhi kebutuhan kamu, kebutuhan keluarga kamu. Kamu ini termasuk orang yang giat, tekun atau rajin kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau ada pergerakan dari kamu lah istilahnya, dia nggak suka ya guys ya. Dia selalu memantau kamu ya, dia selalu tahu apa aja kegiatan kamu ngapain. Dia tahu ya tanpa sepengetahuan kamu itu ya, karena dia kepo ya, baik itu secara langsung, dia secara live melihat kamu, menonton kamu ya ketika kamu beraktivitas atau berkegiatan, atau dia secara sembunyi-sembunyi mencari tahu informasi mengenai kamu melewati orang-orang yang ada di sekitar kamu atau orang-orang kepercayaannya. Nah seperti itu, jadi dia tahu terus ya info terupdate
tentang dirimu ini ya guys ya. Dan ketika dia melihat kamu ini berhasil ya, sukses atau dapat mencapai suatu pencapaian, dia gerah banget ya guys ya, dia panas banget ya guys ya. Dan akhirnya di sini aku merasakan ya bahwa dia ya sempat melakukan penyerangan kembali ya terhadap kamu ya guys ya, dengan melibatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi dia mempengaruhi orang-orang di sekeliling atau di sekitar dia ya, entah itu teman-teman dia, entah itu teman-teman kamu yang toksik juga ya, yang satu vibrasi sama dia, yang mana energinya rendah, lebih rendah daripada kamu gitu ya guys ya, energinya secara energi ya. Kalau misalnya seseorang itu energinya lebih rendah daripada kita ya, dia akan mengintimidasi, menakut-nakuti ya, sentimen, kemudian dia akan iri, dengki ya, kemudian dia juga akan sinis ya, meremehkan, pokoknya hal-hal yang negatif ya, perilaku-perilaku negatif. Nah itu ciri-ciri orang yang memiliki energi yang lebih rendah daripada kita, atau daripada orang yang dia sirikin kayak gitu ya guys ya. Nah di sini dia melakukan penyerangan secara brutal sepertinya ya. Kalau kita interpretasi ya melewati gambar ini ya, dia melakukan penyerangan secara brutal atau membabi buta ya. Kayaknya dia mengerahkan seluruh kekuatannya gitu ya, seluruh ide atau gagasannya untuk ngerjain kamu atau melakukan penyerangan secara blak-blakan ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang mengalami apa ya, pemboikotan ya, kamu diboikot mungkin oleh mereka ini ya. Hanya satu orang ini ya yang bermasalah sama kamu, tapi yang lain ikut-ikutan ngejar kamu, ikut-ikutan memusuhi kamu ya. Nih coba lihat, banyak pedang ya, banyak pedang yang menghunus seseorang yang ada di sini ya. Dia melakukan penyerangan secara membabi buta ya, mungkin dengan memboikot ya, membuli ya, bareng-bareng gitu ya, berkelompok ya, bareng-bareng ngebully kamu atau memboikot kamu atau menyerang kamu ke rumah, bisa jadi ya kan, membawa anak buah gitu ya, atau membawa tetangga-tetangga sekitar yang sudah terhasut, atau membawa teman-temannya gitu ya, mencari suatu perkara, membuat onar ya. Nah bisa juga kayak gitu ya, bisa melakukan penyerangan itu misalnya kayak cari gara-gara gitu kan. Mungkin kamu adalah penduduk baru, orang baru mungkin di tempat tinggal kamu ya, kemudian kamu tidak punya data atau data kamu kurang lengkap gitu ya, mungkin dia berniat untuk menggusur atau mengusir kamu dari tempat tinggal kamu ya, karena dia merasa risih bahwa kamu mendapatkan suatu pencapaian yang besar dalam hidupmu ya, dia merasa gerah, dia takut tersaing dan sebagainya, dia iri dengki gitu ya, makanya dia ngajak orang-orang sekitar untuk datang ke tempat kamu ya guys ya, kemudian membuat onar gitu ya, cari gara-gara ya, cari-cari data misalnya kayak gitu ya, kamu orang mana sih gitu, rumahnya ngontrak atau statusnya lagi nyewa rumah ini atau gimana gitu. Jadi kayak pengen cari gara-gara, mungkin bawa-bawa RT, bawa-bawa ketua komplek, atau bawa-bawa orang yang berpengaruh kayak gitu ya, untuk mengintimidasi kamu ya. Dan itu termasuk melakukan penyerangan ya, sampai ke rumah misalnya ya, atau marah-marah, nyerbu gitu ya, atau cari hal gitu ya, atau cari gara-gara ya, atau nyerempet motor gitu kan, agar apa, motornya mungkin jalan di komplek kalian mungkin sempit ya, di gangnya gitu kan, dia pura-pura cari gara-gara lah gitu, biar kerusuhan, biar ribut kayak gitu ya guys ya, karena dia udah nggak tahan ngelihat prestasi kamu atau pencapaian kamu atau rezeki yang kamu dapatkan. Dia sangat gerah banget ya, dia sangat gerah sekali di sini ya. Aku merasakan adanya hawa panas ya guys ya, panas ya, kayak kepanasan gitu panas ya, panas hati, maksudnya panas hati ya, nggak mau kalah nih orang ya, nggak mau kalah, gengsinya gede, suka pamer, dia juga tidak ingin ada yang menyaingi dia, dia selalu pengen jadi yang terbaik, teratas, number one kayak gitu orangnya ya guys ya. Kuat sekali, energinya maskulin ya, kebanyakan ini laki-laki ya, ada juga sih perempuan ya, tapi energinya maskulin. Jadi kayak apa ya, kayak orang itu berani mengintimidasi orang lain gitu ya, kayak sok jagoan gitu, sok berkuasa ya, pengen berkuasa ya. Orang-orang ini kayaknya pengen berkuasa ya,
entah itu terhadap lingkungan ya, entah itu terhadap apa ya, suatu komunitas atau circle, pengen berkuasa. Aku merasakan ada kata kuasa ya, kuasa, pengen berkuasa, pengen menguasai ya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk merampas hak milik orang lain juga ya guys ya. Orangnya nggak tahu malu, nggak tahu malu ya. Harusnya kan kalau misalnya bertetangga ya, atau misalnya hanya sebatas teman, rekan kerja, kan harusnya ada saling harga menghargai, toleransi, tenggang rasa, kayak gitu kan ya guys ya. Urusan orang ya urusan orang, urusan kita ya urusan kita, semestinya kayak gitu, seharusnya kayak gitu, tapi tidak berlaku bagi dia. Nah gitu ya guys ya, sungguh tidak berlaku bagi dia ya guys ya. Dia nggak ada tuh yang namanya toleransi, tenggang rasa, harga menghargai, tidak. Karena dia aku identifikasi ini ya, memiliki karakter serakah ya guys ya, identik dengan kata serakah ya. Haus akan kekuasaan, haus akan kekuasaan dan perhatian ya. Dia ingin berkuasa sepertinya di sini ya guys ya. Makanya dia tidak pengen ada orang yang melebihi dirinya ya. Namanya juga orang yang memiliki penyakit hati akut ya, pendengki parah banget ini ya guys ya. Dan dia melakukan penyerangan secara bertubi-tubi ya, entah itu langsung secara live ya ke tempat kamu, menyerang, membawa anak buah, membawa orang-orang, membawa tetangga-tetangga, membawa teman-temannya gitu, cari gara-gara atau bikin-bikin ulah, bikin-bikin masalah gitu ya guys ya. Dan tujuannya itu untuk membuat kamu terperangkap di sini. Di sini dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya, terperangkap. Biar kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya, biar kamu tuh nggak bisa bergerak, biar kamu itu stuck. Nah kayak gitu, biar kamu stuck ya, biar kamu tidak bisa bergerak ya, biar kamu itu apa ya, down ya. Dia pengen melumpuhkan kamu secara mental ya, secara psikis. Makanya mental kamu, psikis kamu duluan diobrak-abrik sama dia ini ya, sama orang ini ya, agar kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi, biar kamu tuh nggak bisa bergerak, biar kamu tuh nggak bisa mendapatkan progres atau kemajuan dalam hidupmu, kayak gitu ya guys ya. Nah ini banyak sekali hal yang dia lakukan ya, banyak sekali hal yang dia lakukan untuk melakukan penyerangan biar kamu ini tidak bersemangat lagi ya dalam mencapai cita-cita atau menggapai impian, kayak gitu ya guys ya. Bahkan ya saking tidak puasnya dia ya dengan apa ya, dengan usaha jahatnya, usaha liciknya untuk membuat kamu down itu ya. Dia merasa tidak puas dengan apa ya, dengan gerakan-gerakan dia melakukan penyerangan itu. Dia bahkan meminta bantuan kepada orang pintar atau orang magic ya, istilahnya orang magic ya guys ya, karena dia nggak puas ya dengan hasilnya ya. Setelah dia melakukan penyerangan terhadap kamu, ngajak-ngajak orang ya, melakukan penyerangan terhadap dirimu, terus ngajak-ngajak orang, memboikot kamu, ngebully kamu ya, kemudian datang ke tempat kamu ya, atau bikin gara-gara, bikin ulah, kamu tuh tetap tegak ya, tetap berdiri tegak di sini ya, tetap berdiri tegak ya guys ya. Dia heran, kok semakin kamu diserang kok kamu malah semakin bersinar terang sepertinya ya guys ya. Coba lihat di sini, dari 1 piala menjadi 2 piala ya. Kamu tuh kayaknya tetap ada kemajuan dalam hidup walaupun kamu sudah diserang ya, walaupun sudah diserang berkali-kali oleh dia ya, secara belak-belakan ya, dengan ngajak-ngajak orang, menghasut orang ya untuk membenci kamu, memusuhi kamu, tapi kamu tetap aja ada pergerakan untuk maju. Kamu tetap mengalami kemajuan dalam hidupmu, bukan mengalami kemunduran, malah mengalami kemajuan ya. Dan di sini ya guys ya, di sini, nah di sini dikonfirmasi oleh the devil ya, dia minta bantuan orang magic juga untuk menyerang kamu secara halus ya, secara halus atau dengan jalan backstreet ya guys ya, jalan belakang tanpa kamu ketahui ya. Mungkin kamu merasakan adanya apa ya, adanya rasa-rasa yang tidak nyaman, tidak enak ya kalau di malam hari atau dekat maghrib gitu ya, pas mau senja atau ketika malam-malam atau ketika kamu sendiri, kayak ada yang mengawasi ya, kayak ada yang mengintai tapi nggak ada, padahal ada sosoknya di belakang atau di samping atau di mana gitu ya guys ya, yang apa ya, yang memperhatikan kamu itu ya juga sensitif orangnya ya. Kamu kayak merasakan kayak ada yang mengintai, kayak ada yang mengawasi, kayak gitu ya guys ya. Padahal memang ada sosok yang dikirimkan oleh orang magic ini ya, atas suruhan dia, atas perintahnya dia,
karena dia merasa tidak puas ya dengan hasilnya ya, dengan hasil perbuatan dia sendiri, yang mana dia sudah melakukan penyerangan secara belak-belakan gitu ya, untuk membuat kamu mentalnya down tapi tidak berhasil. Nah, yang ada kamu malah semakin bersinar terang di sini ya guys ya. Kamu terus mengalami progres dalam hidupmu, kemajuan demi kemajuan kamu dapatkan ya, kamu peroleh ya. Coba lihat nih, hokinya malah tambah gede ya, dari satu piala menjadi 2 piala ya. Ini ikannya loncat-loncat ya. Artinya hoki terus, kamu itu hoki terus ya. Ada terus rezekinya ya. Padahal dia mau melumpuhkan kamu di sini ya, biar kamu terperangkap, biar kamu stuck, biar kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh guys ya. Tapi tidak berhasil ya, tetap aja kamu bisa maju ya, tetap aja kamu bisa melakukan pergerakan untuk bisa memperoleh progres atau kemajuan dalam hidupmu. Wow, luar biasa. Semakin diserang kamu ini ya, semakin kamu itu bersinar terang. Wah, hebat sekali ya guys ya. Tentunya ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan ya. Kamu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa karena kamu berada di jalan kebenaran. Kamu tidak pernah ganggu orang, tidak pernah memulai duluan, tidak pernah mengusik orang, tapi orang yang selalu mengganggu, mengusik, dan memulai keributan atau perselisihan atau konflik sama kamu, kayak gitu ya guys ya. Nah, dia yang mengirimkan magic ke kamu ini, hasilnya pun juga jong ya guys ya, tidak berhasil. Walaupun dia sudah bolak-balik ke dukun ya, bolak-balik ke orang magic ini ya, minta kamu itu diiniin, digituin, kamu itu diginiin, digituin, tapi tetap aja nggak berhasil ya guys ya. Kamu sering mendapatkan penyerangan ini ya, secara tak kasat mata ya. Mungkin kamu dikirimin setan ya, atau dikirimin makhluk halus gitu ya, untuk mengganggu kamu ya, untuk bikin kacau pikiran kamu, atau untuk bikin rezeki kamu seret gitu ya guys ya, atau bikin hidup kamu jadi kacau balau gitu ya guys. Tapi nggak mempan. Aku merasakan kamu malah bisa ya mengantisipasi serangan itu ya. Makin kesini kayaknya kamu tuh makin pinter ya guys ya. Kamu udah tahu bahwa nih orang jahat, nih orang niatnya nggak baik, nih orang berkomplot, nih orang pengen menghancurkan hidupmu. Kamu tuh udah tahu, makanya kamu siap siaga ya guys ya. Baik secara konkret maupun abstrak, kamu siap siaga ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau secara konkret mungkin mereka mengerjain kamu udah tahu duluan dan kamu bisa mengantisipasinya ya. Jadi mereka tidak bisa mengerjain kamu, malah ada beberapa dari kamu yang balik mengerjain mereka kayak gitu ya, sehingga mereka kabur. Nih tuh lihat, mereka kabur ya. Nih interpretasi gambarnya ya, mereka kabur ya, mereka ketakutan sama kamu ya guys ya. Beberapa dari kamu adalah orang pemberani ya, kamu berani melawan kejoliman orang ini ya, kamu berani melawan kejoliman orang ini ya terhadap dirimu. Kamu tidak tinggal diam, dan kamu tidak membiarkan itu ya melemahkan semangat atau mental kamu. Tidak ya guys ya, justru itu mendongkrak, memotivasi kamu untuk bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan siap untuk melindungi diri sendiri dan keluargamu ya. Aku merasakan bahwa di sini kamu sangat tegas ya guys ya. Kamu mulai berubah nih ya guys ya. Aku merasakan adanya perubahan dari dirimu. Yang tadinya kamu adalah orang yang mudah bersosialisasi, cukup terbuka dengan orang. Sekarang udah tahu ya ada manusia toksik kayak gini, kamu mulai menutup diri ya. Tidak semua orang bisa masuk ke dunia kamu saat ini ya. Kamu udah mulai lebih mawas diri, berhati-hati, lebih waspada ya, lebih tegas juga, baik itu terhadap dirimu sendiri maupun orang-orang di sekitar kamu. Kamu tidak bisa mempercayai orang-orang yang datang kepadamu begitu saja gitu ya guys ya. Kamu selalu mencari tahu ini orang berasal dari mana ya, apakah mereka ini disuruh atau suruhan atau utusan ya dari orang-orang yang ingin menghancurkan hidupmu gitu ya. Kamu kayaknya udah tahu gitu ya kan, niat jahat orang yang ingin menghancurkan hidup kamu, yang mereka berkomplot ini ya, orang-orang ini yang berkomplot ini ya, mereka tidak bisa lagi masuk ke dunia kamu sembarangan. Mereka tidak bisa lagi ya untuk ngerjain kamu, karena kamu udah menutup akses untuk mereka-mereka yang
ketahuan bahwa mereka itu berkhianat, bahwa mereka itu melakukan kecurangan terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini kamu fokus bekerja ya guys ya. Kamu malah tambah semangat ini ya guys ya. Aku merasakan adanya semangat yang membara ya. Di sini dikonfirmasi oleh Seven of Wands ya. Kamu ingin membuktikan kepada dirimu sendiri dan orang-orang toksik itu ya, walaupun kamu sudah dikerjain, diganggu, ya diperlakukan buruk sama mereka, kamu tidak patah semangat. Justru itu menjadi batu loncatan kamu untuk bisa maju, melesat lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi ya, untuk benar-benar bisa mewujudkan apa yang kamu cita-citakan atau apa yang kamu impikan. Dan ini dikonfirmasi oleh The Sun ya guys ya. Nih, ada The Sun di sini ya guys ya. Jadi kamu ini benar-benar orang yang optimis ya. Kamu tidak kehabisan energi positif sepertinya. Kamu memiliki banyak energi positif. Bagus sekali ya guys ya. Kamu terus bersemangat di sini ya. Walaupun kamu sudah diperlakukan buruk ya, diperlakukan tidak menyenangkan, dijolimi, bahkan ada yang teraniaya ya, mungkin secara psikis atau mental diobrak-abrik oleh orang-orang toksik ini ya. Tapi kamu tetap ya bersemangat menjalani kehidupan ini. Itu kenapa semakin kamu diserang, semakin kamu bersinar terang, bukannya meredup ya. Coba lihat di sini ada The Sun ya. The Sun ini interpretasinya cahaya terang benderang ya, melambangkan semangat, optimisme ya. Ini matahari loh guys ya, ada matahari yang menyinari dirimu. Kamu tidak akan kehabisan energi positif dan semangat ya. Tetap bersemangat ya guys ya. Tetaplah bersinar, walaupun orang-orang di luar sana menggosipkan apa, menjelekkan apapun tentang dirimu, selama itu tidak benar, santai saja ya guys ya. Yang penting kamu maju terus, pantang mundur ya. Orang-orang di sana, orang-orang yang menjelekkan kamu di belakang kamu ya, itu mereka melakukan hal itu sengaja memang ya, agar kamu itu reputasinya jelek atau buruk, sehingga orang-orang yang lainnya akan terhasut gitu ya, untuk membenci kamu atau memusuhi dirimu ya guys ya. Dan kamu jangan sampai terpengaruh ya, jangan sampai terpengaruh. Tetap kobarkan semangatmu, nyalakan energi positifmu ya. Semakin kamu bersinar terang, mereka akan semakin terbakar ya guys ya. Terbakar api cemburu ya, terbakar perasaannya ya guys ya, karena mereka sudah salah menilaimu. Dikiranya kamu ini adalah orang yang lemah ya, orang yang setelah diserang oleh mereka terus kamu down, terus kamu meredup gitu ya guys ya. Ternyata mereka salah ya, mereka salah. Justru semakin kamu diserang, semakin kamu bersinar terang di sini ya guys ya. Dan kamu di sini giat sekali bekerja ya. Kamu mengobarkan semangatmu lagi di sini ya guys ya. Kamu mengobarkan semangatmu lagi ya. Tetaplah ya guys ya, bekerja keras, tetap bersemangat menjalani aktivitas atau kegiatan sehari-hari ya guys ya. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu inginkan ya, semuanya akan tercapai ya guys ya. Selalu pelihara, rawat ya dirimu sendiri ya guys ya. Terutama mental, mood kamu, perasaan kamu ya guys ya. Agar dengan kamu memiliki mental yang sehat, kuat, maka itu akan berkontribusi terhadap pekerjaan yang kamu lakukan. Semakin mood kamu bagus, maka pekerjaan kamu pun akan menjadi bagus ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali ya untuk kamu ya guys ya, untuk tetap mengobarkan semangat dan energi positifmu ya. Jangan sampai kamu kalah, jangan sampai kamu menyerah, jangan sampai meredup ya guys ya, karena orang-orang ini senantiasa ya selalu mencari cara untuk bisa menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu capai ya. Tetap pertahankan setiap keberhasilan, setiap prestasimu, setiap pencapaianmu, cita-citamu, impianmu, pertahankan. Setelah kamu peroleh, setelah kamu dapatkan, maka pertahankan. Memang guys, mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Justru disitulah tantangannya dan titik balik buat kamu bisa survive ya, untuk bisa lebih berhasil lagi ya, untuk bisa mendapatkan
pencapaian-pencapaian lainnya ya. Dengan kamu mendapatkan satu pencapaian, maka kamu bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian lainnya. Kamu akan menarik pencapaian-pencapaian lainnya untuk masuk ke dalam kehidupanmu ya guys ya. Jadi kamu di sini ya, walaupun posisinya agak terjepit ya, sering diserang oleh orang-orang toksik ini ya guys ya, tapi tetaplah seperti mentari ini bersinar terang ya. Karena aku merasakan memang beberapa dari kamu ini orangnya memiliki mental yang kuat ya. Kamu diserang bukannya sedih, bukannya meredup, bukannya kecewa, bukannya nangis, bukannya mewek, tapi malah membuat kamu semakin membara semangatnya ya, untuk bisa mendongkrak potensi terbaik yang ada di dalam dirimu. Guys, jadilah versi terbaikmu, karena kamu memiliki potensi yang sangat besar. Jika kamu bukan seseorang yang memiliki potensi yang besar, mustahil orang-orang toksik ini mencoba untuk menyerang kamu dan mengusik kamu dengan tujuan untuk menghancurkan hidupmu. Justru karena kamu memiliki potensi yang besar ya, potensi untuk bisa menjadi orang sukses di masa depan, maka mereka melakukan penyerangan terlebih dahulu untuk mengobrak-abrik, merusak ya mental kamu, agar kamu down, agar kamu tidak bersemangat, agar kamu menyerah ya. Nah, jika kamu sudah tahu itu, maka jadikanlah itu semangat dan motivasi buat dirimu sendiri untuk terus maju, melangkah ke depan, untuk bisa berprogres dan terus bertumbuh dan berkembang hingga pada akhirnya kamu akan mendapatkan kesuksesan besar ya, mencapai puncak kesuksesan yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi semakin kamu diserang, bukannya kamu semakin meredup, namun semakin kamu diserang, itu akan membuat kamu semakin bersinar terang. Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya. Mari kita reading pesannya. Get message from the universe for you. Oke? Hai guys, ini dia message from the universe for you. Oke, kita lihat ya message-nya apa nih buat kamu ya guys ya. Yang saat ini mungkin kamu mendapatkan penyerangan dari orang-orang toksik ya. Entah itu satu orang atau lebih daripada satu orang ya, tapi aku merasakan kuat sekali energinya ya, lebih daripada satu orang ya. Mereka bergerombol ya, banyak sebetulnya di belakang kamu ya, cuman yang nampak hanya beberapa orang yang kelihatan banget ya jahatnya itu ya. Cuman makin kesini nanti makin kelihatan ya, siapa aja yang berkhianat, siapa aja yang berpura-pura, siapa aja yang pakai topeng, siapa aja yang suka berdrama, itu nanti akan kelihatan ya. Di sini pesannya buat kamu untuk menghadapi situasi ini ya guys ya. Oke, di sini ada negativity, ada triggers, ada vibrations, ada positive minded people, ada sensitivity. Oke. Well, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Nah, buat kamu pesannya di sini ya, kamu jangan overthinking ya guys ya. Kalau kamu saat ini sedang berkonflik atau sedang mengalami masalah ya dengan orang-orang toksik ya, karena memang orang-orang toksik ini membawa energi yang sangat negatif ya guys ya. Dan hati-hati energi positif kamu kesedot ya. Hati-hati kalau energi positif kamu habis terkuras ya ketika kamu berinteraksi atau terkoneksi dengan orang-orang toksik ini ya guys ya. Mereka bisa menguras energi kamu ya, menguras energi positif kamu. Sangat sayang sekali ya, sangat disayangkan kalau energi positif kamu habis sia-sia hanya karena meladeni orang-orang toksik ini ya. Sebaiknya jangan diladeni ya guys ya. Kalau kamu memiliki cara untuk bisa mengantisipasi, maka antisipasi saja ya. Kamu bisa membangun tembok besar ya, kamu bisa membangun tembok, jaga jarak ya, boundaries, set boundaries dengan mereka ya, jaga jarak ya guys ya, membangun tembok besar ya,
antara kamu ya dengan mereka, dinding besar gitu ya guys ya, agar tidak terkoneksi. Bagaimana caranya agar kamu bisa menghindari mereka gitu ya guys ya, atau mengantisipasi dengan cara yang memungkinkan ya, secara konkret bisa ya guys ya. Namun jangan sampai di sini pesannya kamu overthinking, kepikiran, nanti kamu jatuh sakit di sini ya guys ya, karena memang itu yang mereka mau ya. Mereka memang pengen dia atau mereka pengen kamu sakit ya, entah itu sakit hati, entah itu sakit kepala ya, entah itu kesehatan kamu jadi drop. Memang itu yang mereka mau. Mereka berbagai macam cara ya melakukan penyerangan ini ya, bisa secara konkret maupun abstrak atau tak kasat mata gitu ya guys ya, bisa bikin kamu sakit juga ya. Nah, kalau energi kamu negatif ya, kamu overthinking, kebanyakan energi negatif, maka akan mudah terserang kamu ya, terserang hal-hal yang magic ya, atau yang tak kasat mata ya. Kalau sebaliknya, kalau energi kita positif ya, walaupun mereka melakukan penyerangan secara magic ya, itu nggak akan kena ya guys ya, kalau vibrasi kita tinggi atau energi kita positif ya guys ya. Jadi di sini kamu perlu mempositifkan pikiran kamu dan hati kamu ya guys ya. Jangan overthinking ya, jangan dipikirkan ya tingkah pola mereka, perilaku toksik mereka ya. Kamu udah tahu ya, anggap angin lalu. Namun ya, kamu tetap harus berhati-hati dan waspada ya. Kamu tahu ya jebakan mereka, permainan mereka. Oke ya, jadikan itu pengalaman dan pembelajaran ya, serta sebagai deskripsi tentang mereka agar kamu bisa mengantisipasi perbuatan mereka atau kelakuan mereka ya. Namun jangan sampai overthinking. Kamu perlu istirahat, kamu perlu menjernihkan pikiran kamu. Jangan sampai energi positif kamu terkontaminasi oleh energi negatif dari dia atau mereka ya guys ya. Kamu harus selalu memaintain atau merawat energi positif kamu ya, agar tidak terkontaminasi energi negatif, karena energi negatif ini sangat tidak baik ya guys ya, efek atau dampaknya tidak hanya secara psikis tapi juga secara fisik ya. Kamu nanti akan capek sendiri kalau meladeni mereka, jadi nggak usah diladeni ya guys ya. Kalau kamu punya cara sesuatu yang efektif untuk mengantisipasi, kamu boleh coba ya. Yang penting kamu tidak overthinking. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu bisa menghindari mereka, atau bisa juga ya kamu berpindah ke circle atau ke komunitas lain gitu ya guys ya, yang mana itu memungkinkan ya untuk mengantisipasi perilaku toksik mereka terhadap dirimu ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, next di sini juga ya guys ya, dia atau mereka itu memang sengaja cari gara-gara ke kamu ya. Itu tujuannya untuk membuat kamu terpancing ya guys ya, tersulut emosi ya guys ya. Di sini ada trigger ya. Kamu jangan sampai tertrigger atau terpancing oleh kelakuan toksik mereka ya. Mereka memang sengaja kok melakukan itu ya, cari gara-gara, berbuat onar, bikin ulah, berkonflik sama kamu. Memang sengaja ya, jangan diladeni ya guys ya. Tinggalkan pergi aja, tinggalkan menjauh ya, nggak usah ditanggepin ya, nggak usah ditanggepin. Kamu fokus aja sama kehidupan kamu ya, karena tujuannya memang untuk bikin kamu sakit hati di sini ya. Dia pengen mengobrak-abrik mental kamu ya, biar down, biar nggak semangat ya, biar benar-benar kamu tuh menyerah ya atau berputus asa, karena memang itu yang mereka mau. Jadi jangan sampai terjebak, oke? Next di sini ya guys ya, kamu harus lebih sensitif ya guys ya, lebih peka ya. Kamu di sini harus lebih peka atau sensitif ya guys ya. Gunakan sensitivitas kamu untuk mendeteksi perilaku toksik mereka ya. Jadi sebelum mereka berbuat atau berperilaku toksik, pasti kamu akan merasakan getaran-getaran yang tidak enak atau tidak nyaman atau tidak menyenangkan dari dalam dirimu ya. Beberapa dari kamu ini orangnya intuitif ya, memiliki intuisi yang tajam, sensitif, peka ya. Gunakan itu ya untuk bisa mendeteksi, sehingga kamu bisa mengantisipasinya jauh-jauh hari gitu ya guys ya, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya. Jadi kamu harus bisa mendeteksi perilaku mereka itu apa, mereka mau ngapain
ya. Kamu harus lebih maju selangkah ke depan ketimbang mereka, kayak gitu ya. Jadi kalau mereka memantau gerak-gerik kamu ya, kamu pun harus tahu itu ya, agar kamu bisa tahu langkah terbaik yang bisa kamu ambil apa ya, untuk mengantisipasi perbuatan atau perilaku mereka ya. Mungkin kalau mereka mau kirim-kirim black magic gitu ya guys ya, mungkin kamu bisa membentengi diri terlebih dahulu ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dengan sering ikut pengajian atau dengan perbanyak doa ya, meditasi ya, menetralkan energi kamu, menaikkan vibrasi kamu. Nah, bisa seperti itu ya guys ya. Jadi kamu harus lebih peka lagi ya guys ya, untuk mengantisipasi perilaku toksik mereka. Oke. Next di sini ya guys ya, sarannya lagi ya, kamu perlu menambahkan, memperbaiki dan meningkatkan vibrasi kamu ya guys ya, agar lebih tinggi lagi vibrasi kamu ya. Dengan vibrasi kamu tinggi ya guys ya, maka orang-orang toksik ini sulit untuk mencapai kamu, sulit untuk meraih kamu, sulit untuk menyerang kamu bahkan ya, karena vibrasi kamu tinggi. Mau diserang kayak apapun nggak bisa ya, nggak akan mempan ya, baik itu secara konkret maupun secara abstrak, baik itu secara belak-belakan, terang-terangan maupun jalan halus ya, atau dengan black magic, nggak akan bisa ya guys ya, kalau vibrasi kamu tinggi. Karena semakin vibrasi tinggi ya, maka energi rendah itu sulit untuk mencapainya, sulit untuk bisa meraihnya ya, nggak bisa ya guys ya. Jadi di sini kuncinya ada di vibrasi ya, jadi jangan sampai vibrasi kamu turun ya. Oleh karena itu kamu harus menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang tidak baik, perbuatan perilaku yang tidak baik itu harus dihindari. Tapi perbanyaklah ya perilaku perbuatan yang baik-baik ya, menebarkan kebaikan, berbuat kebajikan, maka itu bisa membantu vibrasi kamu menjadi naik ya guys ya. Dan jangan lupa kamu mesti berkumpul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif, orang-orang yang memiliki satu frekuensi, satu vibrasi sama kamu, orang-orang yang mendukung kamu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ngejahatin kamu, yang ngejolimin kamu ya, aku yakin pasti ada ya, masih ada orang yang support atau mendukung kamu, siapapun dia ya, entah itu keluarga, orang tua, sanak saudara ya, yang masih mendukung kamu ya. Kamu harus perbanyak komunikasi, koneksi dengan orang-orang yang mendukung kamu ya, sehingga energinya jadi balance ya. Karena energi orang toksik itu kan ingin mengirimkan energi negatif ke kamu, tapi kamu energinya banyakkan positif ya. Jadi lebih baik banyak berkumpul dengan orang-orang positif aja ya, dengan orang-orang yang vibrasinya bagus ya guys ya. Itu pun juga bisa menetralisir energi negatif yang orang-orang toksik itu kirimkan. Nah, jadi apapun yang mereka kirimkan ya, energi negatif yang mereka kirimkan itu akan mental balik ke mereka juga ya, karena nggak bisa masuk ke energi kamu, sebab energi kamu tinggi ya, energi kamu bagus, energi kamu positif ya. Kalau misalnya energi kamu negatif ya, sebaliknya ya, energi kamu negatif, maka kamu akan mudah terkontaminasi energi negatif yang mereka kirimkan. Sebaliknya kalau energi kamu positif, energi negatif yang mereka kirimkan itu akan mental dengan sendirinya, karena nggak bisa masuk kayak gitu ya guys ya. Jadi perbanyak komunikasi, koneksi dengan orang-orang yang sehat ya, orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif ya, orang-orang yang memiliki kehidupan yang baik dan positif. Nah, seperti itu ya guys ya. Dengan begitu kamu pun akan banyak memiliki energi positif dan tidak kekurangan energi positif, dan itu bagus sekali ya untuk tetap membuat kamu terus bersinar terang ya guys ya, sehingga orang-orang toksik itu tidak bisa menyerang kamu. Walaupun mereka memberikan serangan-serangan, maka itu akan tidak mempan atau mental atau balik serangan itu ke diri mereka sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih ya guys. Oke, buat kamu-kamu subscriber baru, newcomer, welcome to Rajkumari Tarotipator. Terima kasih. Terima kasih juga ya guys buat kamu yang sudah support
channel Rajkumari Tarotipator. Terima kasih atas doanya. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dimanapun kita berada, semoga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi, mendapatkan keberkahan, kebaikan, energi positif, keberlimpahan, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian yang menonton video ini bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang dan terus mengalami perkembangan serta kemajuan dalam hidupmu ya. Oke ya guys ya, sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.